Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darangga Putra. Saya mahasiswa STEM angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang pertama, yaitu konsep bisnis. Produk atau jasa konsultasi yang saya ambil sama dengan kayak kemarin, pengantar pariwisata dengan konsep bisnisnya. Konsultan traveling, penyusun konsep bisnis saya sendiri dengan Darangga Putra. Oke, yang pertama masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya dengan kriteria nama produk atau jasa. Nah, di sini nama produk dan jasa saya itu jasa mengembangkan usaha wisata melalui media digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha wisata, merencanakan dan mengatur jadwal perjalanan bagi klien. Selanjutnya masuk ke kriteria deskripsi produk atau jasa. Diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat, jelas kata kunci. Dengan deskripsi berupa pengembangan usaha wisata dan meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola usaha wisata dan mengatur jadwal perjalanan wisata yang memberikan jaminan pada aspek kenyamanan, masalah, memberi manfaat keamanan, dan memberi kenyamanan pada klien. Masuk ke kriteria bentuk paket penjualan. Nah, bentuk paket penjualan dalam konsep bisnis saya itu dalam paket, merencanakan dan mengatur jadwal perjalanan wisata bagi klien. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah nomor 2, mengidentifikasi target pasar dengan kriteria target pengguna atau klien. Di sini dalam konsep bisnis saya, target pengguna atau kliennya yaitu pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi, memberikan pelayanan pada konsumen yang bergerak pada sektor wisata. Masuk ke kriteria target lokasi pemasaran. Dengan target lokasi pemasaran dalam posisi saya ini yaitu nasional atau dalam negeri. Masuk ke langkah-langkah nomor 3, identifikasi alasan mengembangkan produk. Dengan kriteria kesenjangan produk atau jasa. Dalam bisnis ini, kesenjangan produk atau jasa yaitu akses, karena masih banyak kurangnya sarana transportasi pada lokasi wisata tertentu. Masuk ke kriteria peluang pasar. Dalam bisnis ini, peluang pasar yang saya ambil yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Masuk ke langkah-langkah nomor 4, mengembangkan fitur spesial dengan kriteria tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Dalam bisnis ini, tujuan produk dan jasa dan penggunaan yaitu produk belanja, karena konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Masuk ke kriteria fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Dengan fitur-fitur utama itu janji, memastikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada klien. Masuk kriteria manfaat produk atau jasa. Manfaat produk dan jasa dalam bisnis ini yaitu manfaat kenyamanan, karena memberikan kenyamanan pada klien saat melakukan wisata. Selanjutnya masuk keamanan, memberikan jaminan keamanan pada klien saat berwisata. Selanjutnya masuk ke reliabilitas produk atau jasa. Diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Menurut saya dalam bisnis ini, reliabilitas produk dan jasa adalah area bisnis utama. Kenapa? Karena jaminan kenyamanan dan keamanan pada wisatawan pada kegiatan wisata. Masuk ke langkah-langkah yang terakhir atau nomor 5, mengembangkan tim manajemen. Dalam kriteria personal branding tim konsultan, dalam bisnis ini personal branding tim konsultan yang saya ambil sertifikat karena para konsultan bersertifikat profesi nasional BNSP. Yang terakhir, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Dalam kualifikasi tim ini, dalam kualifikasi proses konsep bisnis ini, level kerangka kualifikasi 1-9, saya ambil level 9 karena dalam bisnis ini bisa mencapai owner atau yang mempunyai konsultan traveling tersebut. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.